Bapa, kami mengucap syukur, hari yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru, rema yang baru. Kami sungguh percaya setiap hari kami berhak menerima anugerah-Mu. Itulah sebabnya kami berdoa pagi hari ini Roh-Mu sendiri yang bicara kepada kami, Roh-Mu yang menerangi pikiran kami, dan Roh-Mu yang menjelaskan kebenaran ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang rindu diberkati katakan, amin, amin. Salam semua saudara-saudara. Saya mau menyapa saudara-saudara yang ada di Papua, Sumatera, Kalimantan, yang ada di Sulawesi, tidak lupa NTT, Maluku, dan khususnya sahabat yang ada di Kota Kinabalu yang tadi malam menyapa dan sangat diberkati oleh pelayanan Making Life Better. Jadi banyak ternyata yang di Sabah, di Kota Kinabalu di Malaysia, saudara-saudara yang menonton. Dan senang sekali untuk saudara-saudara yang ada di sana sudah mengikuti program ini dan benar-benar diberkati. Saya juga menyapa saudara-saudara yang jauh di Hong Kong, saudara-saudara yang ada di Taiwan, Tokyo, bahkan yang ada di Amerika. Hari ini saya melanjutkan pelajaran yang sebetulnya terambil dari pelajarannya Pak John Maxwell, Today Matters. Hari ini penting, karena yang Anda miliki hanya hari ini. Kemarin sudah Anda lewati, besok belum tentu Anda miliki. Ya kan? Kalau saudara merencanakan, oh nanti 2 tahun saya akan menikah dari sekarang, 2 tahun lagi saya akan menikah. Puji Tuhan kalau itu tergenapi. Kalau tidak jangan menyesal, karena tomorrow, besok belum tentu Anda miliki. Tetapi tidak berarti Anda tidak boleh merencanakan. Anda boleh merencanakan, tapi semuanya harus dibawa di kaki Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Dan hari ini saudara kita akan membaca di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-12 ayat 13. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai betapa pentingnya kemurahan hati. Karena orang yang murah hati, mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati. Karena murah hati adalah sifat ilahi. Dan bagaimana kita tahu atau orang lain tahu bahwa Allahmu Allah yang murah hati? Dari orang-orang yang percaya kepada Allah. Dari mana orang tahu bahwa Allahmu itu mengasihi? Pada waktu saudara bisa mengampuni musuh Anda. Bagaimana orang lain yang belum Kristen tahu bahwa Yesus Kristus itu maha baik? Dari orang-orang pengikut Kristus yang hidupnya sangat baik kepada mereka. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai betapa pentingnya kemurahan hati. Dan kita belajar dari seorang yang punya nasib kurang baik, orang kaya yang bodoh. Siapa yang mau dibilang orang kaya yang bodoh? Tidak mau, saudara. Saya tidak ingin nama saya masuk di Alkitab sebagai pendeta yang bodoh atau Paulus yang bodoh. Nah, sengaja ditulis di sini oleh karena ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah di atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Jadi Yesus sedang menjelaskan kepada orang muda yang minta Tuhan Yesus campur tangan menengahi persoalan warisan. Kok bisa-bisanya dia bilang, "Tuhan Yesus atau guru, tolong kasih tahu saudaraku supaya dia mau berbagi warisan dengan aku." Apa di balik itu? Kalau ada orang datang kepada saudara dan mengatakan, "Pak Roni, kasih tahu dong kakak saya itu, supaya dia berbagi warisan dengan aku belum dapat jatahnya ini."
bagianku belum dikasih kepadaku. Kira-kira bagaimana, Pak? Apa yang ada di balik pertanyaan orang ini? Mungkin dia tidak hanya ngomong sekali, mungkin dengan orang-orang lain sebelum dengan Tuhan Yesus sudah ngomong. Mungkin sudah mentok sana kemari. Ya, yang satu kakaknya serakah, kemungkinan, karena dia mengambil warisan adiknya. Yang satu juga mungkin dia sudah mendapatkannya tapi masih mau minta lagi misalkan aja. Kita tidak tahu, tapi yang jelas Yesus tahu isi hati mereka. Maka Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Segala, itu bukan hanya tamak uang, ada tamak kekuasaan, ada tamak jabatan, ada tamak wanita, ada tamak yang lain-lain. Jadi ketamakan itu harus diwaspadai. Tengok teman saudara dan katakan waspadalah terhadap segala ketamakan. Saudara tahu artinya tamak? Ya kan? Tahu artinya tamak? Serakah, tahu artinya serakah? Rakus, tahu artinya rakus? Plenousias, orang yang dituntun oleh keinginan untuk punya banyak. Jadi orang yang dituntun oleh keinginan untuk punya banyak, itu adalah orang yang tamak pada akhirnya. Kemudian Yesus mengatakan kalimat yang saya pikir semua harus mendengarkan. Karena apa? Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Walaupun saudara berlimpah-limpah harta, hidupmu tidak ditentukan oleh harta. Nah, kebenarannya luar biasa. Yesus sedang mengatakan, walaupun kamu berlimpah-limpah dengan harta, kebahagiaanmu tidak semata-mata ditentukan oleh harta. Ada orang yang hartanya banyak masih tidak bahagia, masih ada. Iya kan? Sebaliknya ada orang yang tidak punya apa-apa, bahagia. Kalau tidak percaya lihat Marcel. Marcel tiap hari ngitung duit itu bukan duitnya. Tapi dia bahagia, bisa pegang duit aja bahagia. Padahal itu bukan duitnya sendiri, ya kan? Lihat Bu Devi, ya kan? Luar biasa. Jadi artinya begini, saudara lahir kan tidak pegang uang. Pulang juga tidak bawa uang. Jangan sampai hidup sekali antara lahir dan mati didikte oleh uang. Yesus mengatakan hidupmu tidak harus didikte oleh uang. Amin. Anda masih bisa bahagia walaupun tidak pegang uang, percaya atau tidak? Adam dan Hawa itu tidak pernah pegang rupiah. ATM tidak punya, deposito tidak punya. Ya kan? Bisa merayakan ulang tahun pernikahan ke 880. Iya kan? Jadi saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kalau tidak ada uang, habislah riwayat hidup saya. Salah, saudara. Masih ingat saat-saat Anda dulu tidak pegang uang, tapi hidupnya bahagia, setelah banyak uang malah jerawatnya makin banyak. Tidurnya malah berkurang, kesehatannya malah menurun. Pikirannya terlalu banyak, nanti kalau ini dirampok orang bagaimana, nanti kalau yang di sini diambil orang bagaimana, nanti kalau ada preman datang bagaimana. Saudara-saudara, mari kita akan belajar dari orang kaya yang bodoh ini. Orang kaya yang bodoh yang digambarkan oleh Tuhan Yesus secara sengaja diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan kepada kita pola pikir yang salah tadi dikoreksi. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan, ayat 16. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, dia tidak punya belahan jiwa. Jadi dia bilang dari tadi, hanya jiwaku, diriku, pada diri sendiri, ya kan? Engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Anda bisa kaya di dunia, tapi belum tentu kaya di depan Allah. Anda bisa punya pangkat, punya derajat, punya gelar, punya segalanya. Anda kelihatan hebat di dunia, tapi belum tentu hebat di mata Allah. Anda bisa memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau jiwamu binasa, apa artinya? Nah saudara-saudara, jadi di hadapan Allah, harta tidak pernah mengesankan Tuhan. Saya ulangi lagi, hartamu tidak pernah mengesankan Tuhanmu. 1, 2, 3. Tuhan tidak perlu, ya kan? Jangan sok hebat, semua itu milik Tuhan, makanya Tuhan tidak terkesan. Karena apa yang Anda miliki itu titipan ilahi. Ya kan? Kemudian saudaramu unjuk di gereja, di hadapan Tuhan, saudaramu tampil, ya, saudara menunjukkan semua yang Anda miliki itu hanya pinjaman. Yang punya itu Tuhan, Anda hanya dititipi. Jadi jangan sombong. Jangan sampai tragedi ini terjadi kepada Anda. Anda begitu terobsesi untuk punya harta berlebihan sampai Anda lupa dengan Tuhan yang meminjamkan harta kepada Anda. Amin. Tengok teman saudara di samping saudara dan bilang, ojo dumeh. Tahu saudara-saudara? Artinya ojo dumeh. Jangan sok, jangan mentang-mentang, jangan sok sombong gara-gara Anda punya lebih. Mari kita akan belajar satu demi satu. Ini menarik saudara-saudara. Jadi Yesus sedang menjelaskan sesuatu kepada orang muda tadi yang sedang bermasalah dengan warisan. Tapi kalau saudara membaca konteksnya ayat sebelumnya, apa yang sebetulnya Yesus sedang jelaskan, saudara-saudara, kalau saudara membaca ayat sebelumnya, Yesus sedang menjelaskan nantinya masalah kekhawatiran. Ayat yang ke-22 nanti. Yesus mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu, kalau ada kata kalimat karena itu berarti kalimat ini tidak berdiri sendiri. Kalimat ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Jadi saudara-saudara, jangan sampai hidupmu yang sekali ini habis untuk mengkhawatirkan apa yang dimakan, apa yang dipakai, mau tinggal di mana, sehingga Anda bisa kehilangan hidup. Berapa banyak orang yang memaksakan diri karena cara berpikir yang salah tadi, serakah, sehingga dia korbankan kehidupan. Dan justru tidak bisa menikmati hidup. Yesus sedang menjelaskan kepada murid, lihat nih orang muda yang bodoh ini. Apa gunanya dia punya lebih, tapi dia tidak bisa menikmati hidup. Iya kan? Kalau saudara mau menelusuri kasus orang kaya yang bodoh ini sumbernya dari mana? Mengapa dia jadi bodoh? Awalnya dari mana? Ya, cara berpikir.
Waspadai cara berpikir yang mengatakan pokoknya kalau saya punya harta lebih hidup saya beres. Saudara-saudara, kalau saudara punya pikiran kalau uang saya banyak segala urusan dapat diselesaikan, Anda akan tertipu. Karena uang tidak menyelesaikan segalanya. Memang banyak uang bisa membeli segalanya, tetapi uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Ya kan? Amin. Uang bisa beli bedak untuk wajah saudara, atau uang bisa membuat saudara bedah plastik untuk wajah saudara. Tapi uang tidak bisa membuat Anda membeli sukacita. Pernah mendengar ada orang yang wajahnya buruk kemudian pergi ke rumah sakit, ketemu ahli bedah plastik, kemudian dia minta wajahnya diubah. Dan setelah dioperasi, waktu dibuka itu perbannya, disuruh melihat ke cermin, dokternya bilang, bagaimana wajahmu sekarang? Woi, dia senyum, wajah saya lebih baik, dia sentuh hidungnya, hidung saya lebih mancung sekarang. Kemudian dia sentuh dagunya, dagu saya lebih panjang. Oh, bibir saya yang dulu membeli sekarang tipis. Oh iya, senang sekali. Kemudian dokternya tanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Aduh, masih sama saja. Jadi uang bisa membuat Anda punya wajah yang lebih baik dengan bedah plastik, tapi sukacita wajah Anda tidak bisa dibeli oleh uang. Uang bisa membuat saudara membeli tempat tidur spring bed yang harganya 50 juta. Bisa, itu yang apa King apa namanya itu? King Coil. Wih, saudara 50 juta. Tapi nyenyaknya tidur itu tidak bisa dibeli oleh uang. Ya kan? Bagi Anda yang hidup dengan rasa syukur, berterima kasih dengan Tuhan dengan apa yang ada, tidur beralaskan koran bisa tidur nyenyak. Pernah ketemu dengan orang yang ada di pinggir-pinggir jalan yang tidur nyenyak. Saya pernah lihat tukang becak tidur ngorok, saudara-saudara. Tidur di becaknya, tidur dengan sangat pulas sekali. Karena tidur nyenyak atau tidak tidur nyenyak, itu bergantung hati, bukan bergantung uang. Amin. Saudara, uang bisa membawa saudara ke tempat pesta. Saudara bisa beli pesta, sekarang satu meja bisa 6 juta. Pergi sana ke tempat beach club sana. Tapi sukacita dalam hati tidak bisa dibeli oleh uang. Maka Yesus sedang menjelaskan kepada kita bahwa perspektif kita mengenai hidup harus diperbaiki. Jangan segalanya adalah harta. Seolah-olah kalau hartamu ada, hidupmu akan nikmat. Ini kata orang ini. Dia bilang sama dirinya sendiri ya. Sudah banyak yang kau simpan. Kemudian dia mengatakan, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Hari itu dia meninggal dunia. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, kalau berbicara mengenai kebahagiaan dan harta, nomor satu yang harus Anda tentukan adalah perspektif. Yang membuat Anda bahagia itu adalah cara pandang Anda. Perspektif Anda kepada apa yang Anda miliki. Amin. Itulah sebabnya kita semua harus belajar bagaimana memiliki perspektif yang benar. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hidupmu tidak ditentukan oleh hartamu. Kalau tidak percaya, sebab hidup ini lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian. Nah, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun Allah memberi mereka makan. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung ini. Perhatikan burung dan orang muda yang bodoh ini. Yesus sedang membuat perbandingan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang muda yang bodoh? Menanam, merombak lumbung, memanen, mengumpulkan, memperbesar lumbung. Setelah semua terkumpul, dia bilang, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Burung, dia tidak menanam, dia tidak
memanen, dia tidak memiliki lumbung, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Poin apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Hidupmu ditentukan oleh pemeliharaan Tuhan. Amin. Oh, kalau saya sudah bicara mengenai ini, saudara-saudara, saya bisa bersaksi dari hari ini sampai seminggu depan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Itulah sebabnya jangan menghabiskan waktu untuk cari harta, tapi lupa Tuhan. Karena yang menentukan hidup itu Tuhan, bukan hartamu. Percuma engkau hidup, istilahnya, percuma engkau kerja pagi, siang, malam, kalau tidak dikasih rezeki oleh Tuhan, yang ada hanyalah kerja keras, lelah, capek, marah, dan tidak mendapatkan apa-apa. Rezeki itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itulah sebabnya saudara-saudara, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Kontraskan kalimat ini dengan orang yang tadi. Apakah dengan memiliki lebih, umurnya lebih panjang? Apa kata dia malam terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini, saudara? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Dia berkata kepada jiwanya sendiri. Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Dia berkata kepada siapa? Dirinya sendiri, jiwaku. Artinya apa? Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia bergantung kepada dirinya sendiri. Dia pikir hidup dengan dirinya sendiri sudah cukup. Dia lupa bahwa semua yang dia dapatkan adalah rahmat dari Tuhan. Jadi jangan sombong, saudara. Amin. Ini sombong loh ini orang ini. Seolah-olah semua yang dia dapatkan akan menjamin masa depannya. Seolah-olah sukacita dan kebahagiaan itu datang karena hartanya. Salah. Karena Tuhan mengatakan dalam kitab Ratapan dan dalam kitab Amsal ada orang yang punya banyak. Dia memiliki kerja. Tetapi ternyata dia tidak bisa menikmati. Karena bisa memiliki dan menikmati itu karunia ilahi. Amin. Saudara-saudara, saya berkali-kali mengkhotbahkan ini. Saya hanya mau mengingatkan kepada Anda. Kalau hari ini saudara masih bisa menikmati, semata-mata itu karena karunia ilahi. Bukan karena kehebatan, kegagahan, kekayaan, kegantengan saudara. Amin. Masih bisa menikmati sarapan pagi tadi? Masih bisa? Bisa mengucap syukur? Amin. Masih bisa menikmati apa yang disediakan oleh pasangan saudara hari ini? Masih bisa? Amin. Belajarlah mengucap syukur dan jangan lupa kalau hari ini kita masih diizinkan bisa makan pagi. Karena itu semua kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi jikalau kamu tidak sanggup melakukan hal yang kecil ini, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain? Kemudian ada kalimat yang mengatakan begini. Janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Nah, sampai kepada poin yang saya pikir ini inti daripada seluruh pasal ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang yang mencari kerajaan Allah, dia sudah menemukan apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Bukan harta, bukan ketenaran, bukan kekayaan. Prioritas utama adalah menaklukkan diri, menundukkan diri di bawah pemerintahan ilahi. Itulah kerajaan Allah. Pada waktu saudara setiap hari tunduk di bawah kerajaan Allah, hidup di bawah kemauan Allah, mengikuti kehendak Allah, menjalani perintah Allah, hidup dalam firman Allah, saudara sudah hidup di dalam kerajaan Allah.
Nah kalau saudara sudah hidup dalam kerajaan Allah, mengizinkan Allah memerintah hidup saudara, semua yang lain yang saudara khawatirkan ditambahkan kepadamu. Amin. Poinnya ini. Jangan sampai karena gara-gara khawatir tidak dapat harta warisan, sampai Anda bunuh-bunuhan. Berapa banyak kasus orang yang rebutan warisan, akhirnya kehilangan nyawanya. Hidupmu tidak tergantung dari warisan. Iya kan? Amin. Saya dapat warisan, saya malah tidak tahu siapa yang manen kopi saya. Saya dapat warisan tiap tahun itu ada pohon durian 3, tidak tahu siapa yang makan durian. Pak Roni ada warisan? Siapa yang tinggal rumah warisan? Tidak tahu juga. Jadi hidupmu tidak ditentukan oleh warisan. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan rebutan warisan sampai Anda lupa Tuhan dan melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Itu maksudnya. Intinya dalam pelajaran ini, Pak John Maxwell mengajarkan kepada kita hidup sekali. Kalau Anda masih diberkati, jangan lupa memberkati orang. Kalau Anda diberi kelebihan oleh Tuhan, Tuhan punya agenda lewat kelebihan saudara, supaya saudara bisa mencukupkan orang lain. Amin. Jadi Pak John Maxwell sedang mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kemurahan hati itu menolong kita untuk menemukan kebermaknaan hidup. Saya ulangi lagi. Maka ini harus diurusi tiap hari. Karena Anda bisa berubah-ubah, hari ini murah hati, besok pelit. Hari ini pelit, besok murah hati, ya kan? John Maxwell mengatakan, ini salah satu yang tiap hari harus Anda praktekkan. Jadilah orang yang murah hati. Praktekkan dalam sehari-hari. Tidak mesti harus dengan uang, murah senyum. Ya kan? Murah sapa. Saya mau Anda mempraktekkan di Mercy ini, kalau ketemu orang, ada hukum the first 30 second. The first 30 second, 30 detik pertama kalau ketemu orang, berikan pujian kepada orang itu. Berikan kata-kata dorongan. Hei Marcel, saya lihat potong rambutmu bagus sekali hari ini. Sesuatu yang sederhana. Ya kan? Ya. Atau hey Gracious, siapa yang motong rambutmu hari ini? Ya? Edi. Yonri. Oh hebat, ya kan? Kau bingung antara Yonri dengan Edi. Ya cakep sekali ya, motong rambutnya. Apalagi gratis ya kan? Gratis. Padahal listriknya enggak gratis tuh. Kalau Anda ketemu orang, murah hati, belajar murah hati tidak mesti harus dengan uang. Kata dorongan, doa dan sebagainya. Saya jadi dengar cerita kemarin Pak Calvin Whitmer. Dia menolong orang mabuk. Jadi dia mau menuju ke ATM, di depan dia lagi ada orang mabuk sambil ngambil uang dalam keadaan mabuk. Jadi uangnya jatuh di mana-mana. Jadi saudara-saudara, padahal dia sudah ditunggu oleh Grab. Jadi Pastor Calvin mengambil uangnya masuk di dompet, dompetnya masukkan di kantongnya, dituntun dia menuju ke Grab. Yang bayar Calvin, karena orang mabuk tidak bisa bayar. Dia yang bayar Grabnya, suruh bawa orang ini ke hotel. Nah saudara-saudara, kemudian orang itu berterima kasih sebelum Grabnya masuk, terima kasih. You are like an angel from Canada katanya. Pastor Calvin senang sekali, wah saya dibilang malaikat dari Kanada. Nah saudara-saudara, dia melakukan kebaikan. Saya yakin tidak kebetulan. Kebaikan yang Anda berikan kepada orang tidak pernah sia-sia. Senyuman yang Anda lemparkan kepada orang hari itu bisa berarti sesuatu yang besar bagi orang yang tidak pernah disenyumi, tidak pernah terima senyum sepanjang hidupnya. Kata-kata dorongan yang Anda berikan kepada orang yang sedang gelisah, lagi galau, mungkin lagi memikirkan mau bunuh diri, tiba-tiba dapat kata dorongan dari saudara. Ketika orang itu menerima kata dorongan, dia berterima kasih, dia mengubah pikirannya, batal bunuh diri gara-gara kata dorongan saudara. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan. Kebaikanmu hari ini memberikan kebermaknaan. Dan kalau saudara diberi lebih, jangan lupa berbagi.
Kalau Anda belum bisa berbagi, revisi cara berpikir Anda. Karena orang kikir itu salah berpikir. Mengapa orang jadi kikir? Tidak ada di sini, di samping Anda ada. Ya. Kenapa orang menjadi kikir? Pernah tanya kepada orang kikir? Karena cara berpikirnya begini, kalau saya memberi, berarti saya berkurang dong. Kalau saya berkurang, terus nanti bagaimana saya? Kalau semakin banyak saya memberi, semakin berkurang. Dia salah berpikir. Dia tidak pernah membaca firman Tuhan yang mengatakan ada orang yang memberi, tambah kaya. Ada orang yang menyimpan, tambah miskin. Nah, catat ini sekarang, ada 4 ini. Untuk mengakhiri. Kesalahan daripada orang kaya tadi. 1, dia dihadapkan kepada sebuah keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan surplus yang dimilikinya. Kalau Anda diberi lebih, apa yang mau saudara lakukan? Kalau Anda diberi rezeki banyak, apa yang harus Anda lakukan? Berpikirlah yang benar. Gunakanlah cara berpikir, kerangka pikir yang benar. Kalau Allah memberikan kepada Anda lebih, dengar baik-baik. Karena Allah mau Anda menjadi berkat bagi orang lain. Karena setelah itu di akhir kisah tadi ada ayat, setelah itu untuk siapakah hartanya itu nanti. Dia tidak tahu bahwa kelebihan hartanya diizinkan oleh Tuhan supaya dia berbagi dengan yang berkekurangan. Yang kedua, dia memilih untuk menyimpan surplusnya dan menghabiskannya sendirian. Ingat baik-baik saudara. Orang yang hidup sendirian, semua untuk sendiri, tidak akan pernah berani berbagi. Karena dia memikirkan dirinya sendiri. Padahal firman Allah mengatakan, hendaklah kamu memikirkan kepentingan orang lain juga. Yang ketiga, dia terkejut ketika hidupnya berakhir dan mendapati bahwa dirinya pada akhirnya kehilangan segalanya. Dia meninggalkan hartanya dan tidak punya apa-apa. Yang dikumpulkan bertahun-tahun lamanya tidak dibawa mati. Itu masalahnya. Coba kalau dia mengenal Yayasan Mercy Indonesia, kemudian dia menghibahkan. Kan luar biasa. Makanya saudara-saudara yang lagi nonton ini, kalau saudara bingung, nanti kalau mati hartanya mau dibawa kemana, datang ke Jalan LC Intan 2 Gang 4 nomor 1. Kami siap dihibahkan apa yang Anda miliki. Iya kan? Amin. Untuk pelayanan, bukan buat saya juga akan mati. Terakhir, dia gagal dalam hidup karena dia tidak pernah mengembangkan roh murah hati. Dia gagal dalam hidup karena dia tidak pernah mengembangkan roh murah hati. Makanya sebelum terlambat, hari ini buat keputusan, jadilah orang yang murah hati. Karena hanya dengan murah hati, Anda menemukan makna hidup Anda. Amin. Keluar dari rumah, bagikan apa yang menjadi kelebihan saudara. Kalau di rumah ada Indomie berkardus-kardus, datang ke panti asuhan. Berikan itu panti asuhan. Kalau Anda punya banyak dan saudara tahu saudara tidak bisa menikmati sendiri, bagikan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kehidupan Anda. Masih ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan.